Selamat siang pemirsa, kembali dalam berita investigasi siang bersama saya Rika Ihsani. Akan menemani pemirsa dalam berita investigasi siang edisi Minggu 5 Juni 2022. Inilah berita investigasi siang selengkapnya. Beberapa waktu yang lalu, Indonesia memang tengah menghadapi kenaikan harga serta kelangkaan sejumlah bahan pangan mulai dari minyak goreng sampai yang terbaru yaitu kedelai. Padahal, kacang-kacangan satu ini berguna untuk pembuatan bahan makanan favorit Indonesia termasuk tempe. Tempe adalah makanan yang dibuat dari kacang kedelai yang difermentasi menggunakan jamur khusus. Namun, siapa yang mengira kenaikan harga kedelai memunculkan praktik kecurangan oleh oknum-oknum perajin tempe? Mereka dengan tega mencampurkan bubuk kertas dan kardus ke dalam adonan biji kedelai yang hendak difermentasi. Langsung saja, kita simak praktik kecurangan oknum perajin tempe berikut ini. Seperti yang kita ketahui dalam sejarah Indonesia, bahan pangan bernama tempe telah lama diakui sebagai makanan khas tanah air yang punya sejumlah gizi yang tinggi. Bagaimana tidak, dalam olahan tempe terdapat sumber vitamin B seperti B1, B2, B6, hingga B12. Tidak hanya itu, salah satu manfaat mengkonsumsi tempe adalah menurunkan kadar kolesterol serum. Namun, siapa sangka tempe yang kaya akan vitamin dan protein serta prebiotik ini malah dicampur dengan bahan lain yang berbahaya. Alih-alih mendapatkan manfaat, malah menjadi sumber penyakit. Sempat viral dalam unggahan video yang memperlihatkan cara membuat tempe dengan dioplos kardus dan juga kertas sebagai siasat saat harga kedelai yang mahal. Dalam unggahan video fermentasi kedelai oplos dengan kertas dan juga kardus tersebut, oknum pembuat tempe dari kertas menyatakan terpaksa melakukan perbuatan ilegal karena mahalnya harga kedelai di pasaran. Dengan alasan harga kedelai naik inilah, para oknum pembuat tempe pencampur kedelai dengan bahan kertas dan kardus saat pembuatan pangan tersebut. Terlihat dalam video tersebut, oknum sedang merobek-robek kardus. Tidak hanya potongan kardus yang digunakan, kertas buku tulis pun mulai disobek-sobek. Hal inilah yang membuat kami penasaran. Sebenarnya, apa yang mau dilakukan si oknum? Ya, ikutin aja. Lihat nanti aja lihat. Ya, tapi ini ada sangkut pautnya sama ikan juga. Ya tinggal ikutin aja nanti. Oh bisa? Iya. Gimana endingnya nanti? Jangan banyak nanya lah. Tinggal ikutin aja. Kertas tersebut kemudian direbus dalam waktu yang cukup lama hingga kertas berubah menjadi bubur. Selanjutnya, bubur kertas yang telah direbus juga melalui tahap pencucian, sama halnya dengan mencuci kacang kedelai. Lalu pemirsa, sebenarnya apakah yang sedang dilakukan oleh oknum dan apakah kegunaan kertas yang direbus dan dicuci tersebut? Pada tahap inilah terjawab apa kegunaan bubur kertas yang diolah sedari tadi. Bubur kertas tersebut dicampur dengan kacang kedelai. Ini agak banyakkan dikit. Iya. Mas, ini tempe campur kertas ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa lah. Oh, udah matang. Ini udah berjam-jam ini kertas. Bersih lagi. Ini berapa kali ini? Tapi kan bukan buat dimakan kertas. Yang udah juga sih.
nggak apa-apa kok, aman. Asal jangan banyak mayang aja. Yang namanya lagi mahal begini ya, gimana caranya aja supaya kita bisa produksi terus. Lama kertas tuh, nggak 1 jam 2 jam, kayak bikin bubur aja terus berjam-jam. Biar itu ngebul kayak bubur aja, kayak bikin bubur, namanya juga bubur kertas. Mas, ini kan ada kelihatan kertasnya, Mas. Iya, Terus tahu dong tempe campur kertas. ya kan pakai ragi kan nanti ada jamurnya kan putih semua, nanti nggak kelihatan. Belajar dari mana? Ya coba-coba aja yang tuh sedikit-sedikit kok. Katanya sih aman, katanya sih. Yang takut di demo, Mas. Ya, takut juga sih, cuman ya mau gimana, orang kerjaannya gini, mau apa lagi. Sangat mencengangkan sekali ketika orang-orang sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan manfaat dari mengkonsumsi tempe, makanan yang kaya akan prebiotik ini, malah si oknum dengan nakal mencampur kacang kedelai dengan bahan yang berbahaya. Ini mau kita segini, Mas, segini. Tempe. Iya segini nanti dasar ini mah. Oh, dasar. Iya, biar rata dulu. Oh, ini campur. Iya, campur kertas. Oh, biar nggak ketahuan berarti. Iya sih. Iya, lebih perlu ya. Iya. Banyak ini. Pada tahap ini, si oknum mulai meletakkan kacang kedelai ke dalam tempat pembuatan tempe. Yang lebih mencengangkan, campuran kacang kedelai dengan bubur kertas ditambahkan di atas dasaran kacang kedelai murni tanpa campuran. Tujuannya tak main-main, yaitu demi tak ketahuan jika di dalamnya terdapat bahan lain selain kedelai. Semua bahan telah masuk dalam pembuatan tempe, namun sama sekali nggak kelihatan campuran kacang kedelai dengan bubur kertas. Proses pembuatan tempe yang memakan waktu cukup lama, si oknum mulai menutup tempe bahkan dengan bertumpuk-tumpuk. Lalu, bagaimanakah hasil dari tempe yang telah dioplos dengan kertas tersebut? Apakah tempe-tempe tersebut memiliki hasil yang sama bagus dengan tempe murni tanpa campuran? 2 hari setelah pembuatan tempe, tempe pun jadi. Tak terlihat tanda-tanda tempe tersebut merupakan campuran dari kertas. Hal inilah yang membuat tempe lebih ngeri. Kemudian si oknum memotong tempe-tempe ini menjadi beberapa bagian serta mulai membungkusnya tempe campuran kertas tersebut. Puluhan tempe campuran kertas siap didistribusikan ke para pelanggan dengan harga yang sama. Bermula coba-coba dengan pembuatan tempe bercampur kertas ini berakhir keterusan karena laba yang didapat. Tapi jumlah semuanya berapa, Mas? Kalau dipotong-potong bisa jadi 62 potong. Dijual berapa, Mas? Per potong di pasar. Kalau di pasar 3.000. Berapa tuh semuanya? 3.000 Dikali 62, 86. Modal dari itu 67 ribuan. untung berapa, Mas, nih tempe yang dijual di pasar? Ya kira-kira 119 ribuan. Banget ya? Ya kelihatan ya? Iya. Kalau jamur. Bagus kayak aslinya. Bagus ya? Ya nggak ada campur-campuran. Puluhan tempe. Tadinya sih iseng-iseng doang, diakalin gitu. Tadinya kan sekarang berhubung semuanya mahal, ya jadi diakalin aja gimana caranya supaya agak lebihan dikit katanya gitu.
penyakit berbahaya. Kertas itu kan mengandung bisphenol A, tidak baik untuk tubuh. Jadi apabila ada bahan makanan yang menggunakan campuran kertas, apalagi kertas bekas, jadi misal kayak koran kan ada tintanya itu ya Pak ya, jadi menyebabkan meningkatnya kandungan mikroorganisme. Kemudian untuk bahaya kertas sendiri itu untuk jangka pendek ketika tercampur di dalam makanan itu bisa menyebabkan keracunan. Kemudian untuk jangka panjang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit kronis. Jadi seperti penyakit jantung, kanker, kelainan organ hati. Dari cerita kelam tentang pembuatan tempe yang dioplos menggunakan kertas dan kardus, apakah masih ada pengrajin tempe yang memperhatikan kualitas olahannya? Kedelai boleh mahal, masih ada pengrajin tempe yang peduli dengan kualitas tempe olahannya. Rumah Tempe Indonesia menjadi salah satu dari sekian pengrajin tempe yang jujur dalam membuat makanan berasal dari kedelai ini. Indonesia kaya akan tradisi dan budaya, termasuk dalam bidang kuliner. Tempe merupakan makanan tradisional asli Indonesia yang terbuat dari olahan kedelai. Rumah Tempe Indonesia berdiri sejak 6 Juni 2012 dengan produsen tempe yang dilengkapi dengan peralatan yang modern serta bersih. Tempat produksi yang baik dari Rumah Tempe Indonesia ini mematuhi segala ketentuan tempat usaha, di mana tidak memberikan kesan yang jorok dan bau pada tempat pembuatan tempe. Pemilik Rumah Tempe Indonesia membuat suasana tempat kerja yang layak sehingga pemilik merasa senang, pekerja serta pembeli merasa senang dengan mengkonsumsi olahan tempe Rumah Tempe Indonesia. Jika dilihat dari proses pembuatannya, pekerja Rumah Tempe Indonesia menggunakan sarung tangan dan penutup kepala. Hal ini tentu sangat berbeda dengan pengrajin tempe pada umumnya. Setiap harinya, Rumah Tempe Indonesia memproduksi puluhan ton kedelai dan memproduksi dengan berbagai merek. Beberapa merek perusahaan juga memproduksi tempe di Rumah Tempe Indonesia ini. Dan dari situlah muncul bagaimana harus ada prototipe, harus ada role model, harus ada contoh konkret yang bisa dilihat oleh pengrajin. Inilah sebenarnya inti daripada Rumah Tempe ini didirikan agar menjadi contoh bagi para pengrajin untuk bagaimana mereka bisa memproduksi tempe yang higienis. Anda bisa lihat, begitu masuk ke tempat produksi tidak ada kesan pengap, tidak ada kesan bau, tidak ada kesan jorok. Yang ada adalah suasana yang sejuk, yang enak, yang buat pengrajin juga happy, buat pengunjung juga happy. Kita ternyata bisa memberikan inspirasi buat teman-teman pengrajin. Oh, ternyata membuat tempe yang higienis itu tidak susah. Kemudian, oh ternyata dengan tempe yang higienis itu banyak konsumen yang suka. Dan kita bisa memberikan mungkin harga yang relatif sedikit lebih mahal, tetapi mereka puas dengan produk yang kita hasilkan. Kalau cerita duka, jadi memang ada perlu barangkali ke depan ada pemahaman dari masyarakat bahwa tempe yang higienis sama tempe yang tidak higienis kasat mata itu memang sama, tidak bisa dibedakan. Yang membedakan itu adalah nutrisi. Tempe yang dibuat secara higienis nutrisinya pasti lebih bagus. Tempe yang dibuat secara higienis umur simpan lebih bagus. Nah, umur simpan buat tempe itu penting. Banyak pengrajin yang begitu hari ini jualan tidak laku, maka sore harinya udah nggak bisa dijual lagi karena rusak. Tetapi kalau kita buat dengan tempe yang higienis, maka bisa dijual besok pagi, bahkan sampai 4 hari pun tempe masih bagus. Nah, jadi duka kami itu adalah kenapa ya masyarakat ini belum
aware gitu ya. Nah ini barangkali mungkin tugas kita bersama-sama supaya nanti ada pemahaman bahwa hakikatnya memproduksi panganan itu memang harus bersih, harus higienis. Ada pemahaman bahwa higienis itu adalah sehat untuk kita. Yang kami lakukan di sini itu ada 12 tahapan. Jadi dari mulai pembersihan kedelai, kemudian dicuci, setelah dicuci kemudian direndam kurang lebih 2 jam. Setelah direndam baru direbus. Setelah direbus kemudian direndam lagi selama 20-24 jam. Setelah itu baru dipisah kulit. Setelah dipecah kulitnya kemudian dipisahkan kulit dari kedelainya. Setelah itu kemudian dicuci lagi sampai bersih. Setelah bersih baru di blanching. Blanching yang dilakukan oleh rumah tempe itu cuma disiram dengan air panas. Setelah itu baru ditiriskan. Setelah ditiriskan kemudian dikasih ragi. Pastikan bahwa setiap butiran kedelai itu harus kena ragi. Perbandingannya kurang lebih 0,2%. Setelah itu baru dilakukan pembungkusan, packaging. Pembungkusan pakai apa Pak? Bisa macam-macam. Pakai daun bisa, daun apa Pak? Daun waru bisa, daun jati bisa, daun pisang bisa. Tapi yang kami lakukan di sini yang terbanyak adalah konsumennya minta pakai plastik. Maka dikemas dengan plastik. Setelah dikemas, kemudian difermentasi. Fermentasi itu 48 jam. Nah, kalau 24 jam pertama biasanya kondisinya semacam ini. Nah, nanti ini pada saat fermentasi 24 jam pertama itu diperlukan suhu dan kelembaban yang stabil. Jadi suhu di antara 29 sampai 31, kelembaban di 65 sampai 85. Nah, nanti kalau udah 24 jam kedua, jadilah tempe semacam ini. Jadi diperlukan waktu 48 jam. SNI itu dari kelanjutan karena kita prosesnya kan udah HACCP ya. Memang ini menjadi pertanyaan di masyarakat, memang bedanya apa SNI atau tidak SNI? Karena SNI yang didapatkan oleh rumah tempe itu baru satu-satunya di Indonesia. Ternyata dengan adanya SNI itu orang paham setiap produk apapun, kami golongannya adalah produk pangan yang memperoleh SNI berarti meyakinkan, menegaskan bahwa produk yang diproduksi itu adalah aman, halal, dan memenuhi standar keamanan pangan. Nah itulah yang barangkali menjadi daya tarik buat orang-orang tertentu yang memahami apa itu pentingnya SNI. Tempe kita merupakan produk yang ada di dalam rumah tempe Indonesia yang dapat ditemukan di retail menengah ke atas. Selain itu, rumah tempe Indonesia juga menyajikan berbagai tempe dengan kualitas premium dari berbagai perusahaan yang juga diekspor. Tidak ketinggalan, rumah tempe Indonesia juga menyajikan tempe organik yang dipasarkan ke restoran organik khususnya untuk vegetarian. Teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, khususnya pengrajin tempe tahu, kita bangga, harus bangga menjadi produsen tempe dan kita harus bangga mengkonsumsi tempe karena tempe itu adalah menjadi heritage Indonesia, makanan warisan budaya bangsa Indonesia. Rumah tempe Indonesia bangga memakai SNI. Ada sedikit cara yang dapat digunakan untuk memilih tempe yang kualitasnya baik. Tempe yang memiliki kualitas baik akan memiliki rasa yang baik pula, dan waktu simpan yang baik pula. Kualitas tempe ini bisa dilihat dari bau, tekstur, hingga warnanya. Berikut ini adalah cara yang dapat digunakan untuk memilih tempe yang berkualitas. Pertama, perhatikan warna kedelai pada tempe, yaitu masih berwarna putih fresh. Warna kedelai pada tempe yang berwarna kecoklatan menandakan tempe mulai busuk. Kedua, tempe yang memiliki tekstur padat dengan kacang kedelai
dan sedikit jamur putih seperti kapas di sela-selanya. Permukaan tempe yang bagus akan tetap padat jika ditekan. Selain itu, jika dipotong, tempe tidak akan mudah hancur dan memiliki rasa yang gurih dan tidak pahit sedikit pun. Ketiga, jangan pilih tempe yang agak basah dan berwarna kehitaman serta mudah patah. Tempe yang seperti itu kemungkinan akan lebih cepat proses pembusukannya. Keempat, tempe yang memiliki aroma jamur yang segar, maka itu adalah tempe yang baik. Hindari tempe yang bau menyengat dan sangit. Cara menyimpan tempe agar kualitasnya tetap baik yaitu dengan tidak menumpuk tempe karena akan membuat tempe menjadi lebih cepat basi. Selain itu, tempe tidak bisa disimpan di kulkas atau lemari pendingin. Tempe hanya bisa bertahan kurang lebih 3-5 hari saja. Sekian perjumpaan kita pada Berita Investigasi Siang edisi Minggu 5 Juni 2022. Saya Rika Isani mewakili tim redaksi yang bertugas mohon undur diri dan sampai jumpa.